Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di pembelajaran produk kreatif kewirausahaan. Minggu lalu kita sudah membahas tuh apa yang namanya tentang kewirausahaan dan sejenis dari kewirausahaan itu tersendiri serta faktor-faktor yang Oke, kali ini kita akan membahas tentang semangat wirausaha. Dalam semangat wirausaha ini ada dua faktor. Yang pertama, faktor semangat penting dalam berwirausaha. Nah, serta semangat kewirausahaan. Nah, dari dua faktor ini, faktor semangat pentingnya dalam berwirausaha. Nah, jadi kita faktor yang memberikan kita semangat dalam berwirausaha apa sih? Nah, kita ibaratkan kita berwirausaha ini seperti kendaraan, sebut aja kita mobil, motor ataupun apa. Jika kendaraan tersebut tidak ada bahan bakarnya, maka tidak akan jalan. Dan begitupun semangat kita harus semangat dalam berwirausaha. Sekali kita injak gas atau tarik gas atau pencet kopling, nah itu akan berjalan dengan kencang. Nah, yang mendukung dari bahan bakar ini yaitu semangat kita bakar semangat kita untuk berwirausaha. Nah, di sini ada dua, semangat serta gairah. Apa sih dari semangat dan gairah tersebut? Semangat, kita harus semangat dalam menjalankan kewirausahaan. Nah, gairah ini ibarat seperti hobi. Nah, hobi kita apa nih? Misalnya kalian bermain sepak bola atau badminton atau sebagainya. Nah, itu jadikan suatu gairah yang membakar semangat kita untuk terus berwirausaha. Nah, di sini kita lihat semangat ini, suatu energi mengerjakan suatu pekerjaan. Karena apa? Karena keinginan dan hasrat kita. Nah, untuk menciptakan atau penyampaian atau mencapainya, yaitu seperti apa? Adanya unsur manfaat dan tujuan. Tujuannya apa sih kita berwirausaha? Otomatis kita untuk menghasilkan suatu yang dihasilkan, apakah itu uang ataupun apalagi yang menjadi tujuan kita dalam berwirausaha. Nah, manfaatnya apa? Produk yang kita hasilkan bisa dinikmati oleh orang banyak. Manfaatnya apa lagi? Oh, ternyata produk yang diciptakan ataupun jasa yang ditawarkan ini sangat berguna dan bermanfaat bagi orang banyak. Nah, itu suatu semangat kita. Nah, jadi kita harus punya tujuan ya. Tujuan kalian belajar kewirausahaan apa? Serta gairah. Nah, di sini. Gairah energi yang diperlukan dalam mengerjakan suatu pekerjaan karena adanya unsur kecintaan. Nah, di sini kecintaan, kesukaan, hobi, dan di dalamnya juga jadi bukan semata-mata karena kita ada paksaan. Jangan sampai kita menjadi suatu paksaan dalam diri kita. Di sini karena manfaat dan tujuannya sangat penting buat kalian yang berwirausaha atau kalian nanti bekerja dimanapun. Kalian harus semangat agar gimana kita agar nyaman. Nah, ciptakan suatu kenyamanan, ciptakan suatu keharmonisasian dalam bekerja. Kita cintai dulu pekerjaan kita. Jangan bilang, oh pekerjaan ini nggak cocok, nggak level. Tapi jangan. Nah, kita gimana nih supaya kerjaan ini enjoy, kita nikmatin. Dan hasilnya pun nanti kita nikmatin juga dari kerjaan yang kita kerjakan atau usaha yang kita jalankan. Serta dalam semangat wirausaha ini ada semangat dan gairah menjadi sumber energi, motivasi dalam berwirausaha. Nah, jadi jadikanlah suatu motivasi dalam mewujudkan suatu usaha kalian. Misalkan kalian nih punya suatu usaha apa nih? Terserah kalian usahanya apa. Oh, tujuan dari usaha kalian apa? Pertama kalian ciptakan dulu label mereknya. Nah, setelah kalian sudah ciptakan, oh pengen buat ini, otomatis kalian cari dulu. Nah, surveilah apa yang jadi tolak ukur produk ataupun jasa yang kalian mau ciptakan. Nah, setelah kalian survei, sama enggak? Misalnya minuman, coba kalian survei. Minuman apa aja yang ada di pasar atau ada yang di lingkungan atau yang dijual orang-orang. Nah, kalian di situ kalian filter lagi, saring lagi. Oh, ternyata jualan es kopior ataupun es bubble ataupun es jus. Oh, ternyata untung ruginya seperti ini. Kalian survei lagi, usaha lagi. Ternyata jasa laundry ataupun jasa pengantar barang atau makanan. Nah, itu kan apa tujuan kalian atau manfaat apa aja? Berarti manfaat kalian mengantarkan yang dibutuhkan orang lain. Oh, manfaat dari jus ini menyegarkan atau menghilangkan dahaga dari tubuh kita.
Maka jadikanlah suatu gaya motivasi untuk menciptakan semangat kita nih apa nih dalam berwirausaha. Kemudian ada juga beberapa kunci. Nah, jadi sebenarnya di sini bisa diambil juga ataupun bisa, tapi di sini intinya udah disaring nih dari kunci menciptakan semangat dalam wirausaha ini disebabkan dari beberapa faktor. Yang pertama bisa dilihat di sini figur. Nah, contoh bagi seseorang. Nah, jadi gini, misalkan kalian termotivasi dengan sebut aja kita Starbucks gitu kan. Kita lihat, oh di sana bagus tuh usahanya kopi atau ada lagi apa lagi. Nah, itu kan suatu motivasi buat kita. Kita nggak bisa menjiplak keseluruhan dari brand tersebut. Nah, tapi kita bisa mencontohnya. Mencontohnya bukan arti kita, oh dia laku, tapi kita jualan juga, tapi enggak. Kita lihat dulu, apa sih yang membuat orang menarik dari kopi tersebut, atau dari makanan tersebut, atau dari jasa tersebut. Nah, jadi jadikanlah orang itu, atau seseorang yang sukses itu contoh buat kita. Jadi kita sudah banyak contoh nih di luar sana, penjualan ataupun jasa sekarang. Misalkan kalian beli belanja online, nah, terus diantar sama pengiriman jasa. Nah, dia menawarkan jasanya itu berbagai macam cara yang membuat orang itu tertarik. Seperti apa? Apakah dari pengirimannya cepat, ataukah dari harganya murah, atau dari keramahan si pengantarnya, si kurirnya. Nah, itu kan bisa beda-beda juga. Nah, serta suka mencari tantangan baru untuk menciptakan suatu gairah, yaitu cinta akan kewirausahaan. Nah, jadi kalian harus suka dulu, yang tadi Papa bilang, kalian suka dulu sama pekerjaan kalian. Nah, suka dulu sama apa yang mau kalian ciptakan atau yang mau kalian usahakan dari produk-produk ataupun jasa-jasa yang mau kalian tawarkan ke orang lain. Kemudian keterpaksaan karena tetap bertahan atau servisnya ya, survive dulu, kita survive dulu. Nah, dari survive-nya itu semangat bisa muncul karena keinginan untuk tetap bertahan hidup. Nah, oke, kita bekerja, berwirausaha, otomatis kita untuk bertahan hidup, untuk kita besok makan. Nah, jangan kita melihat, oh yang penting besok gue bisa makan, tapi tidak begitu. Gimana kita bisa terus bertahan hidup dan terus makan. Nah, makanya kita ciptakan suatu keharmonisasian kepada orang-orang ataupun ke pelanggan kita. Nah, gimana kita untuk bisa tetap bertahan, survive-nya itu. Nah, kemudian di sini yang keempatnya keinginan untuk memperbaiki taraf hidup yang lebih baik lagi. Tidak ingin miskin selamanya, pasti orang tidak akan mau miskin. Nah, siapa sih yang mau miskin, apalagi di saat pandemi ini. Makanya di pandemi ini coba kalian kalian kan tahu namanya multimedia, bekerja di suatu multimedia atau berpendidikan di multimedia, apa aja di situ yang kalian bisa. Nah, kalian ciptakan, misalkan kalian bisa jago menggambar atau jago dalam mengedit suatu produk. Nah, di situ kalian ciptakan, buatlah suatu karya kalian tersendiri untuk menawarkan jasa kalian sebagai desainer. Di situ bisa kalian untuk mencari cuan-cuan yang bisa yang mempertahankan hidup kalian juga. Kemudian di sini ada lagi memahami kegagalan. Nah, jadi kita kemarin kita gagal nih karena apa? Nah, di situ kita survei lagi kenapa kita bisa gagal. Nah, kemudian dalam meniti karir pekerjaan dan mengambil jalan pintas untuk semangat menjadi seorang wirausaha. Serta memang cita-cita sejak kecil. Nah, jadi kalian bukan dari sejak kecil kalian dilahirkan terus tiba-tiba pengen jadi ini, enggak. Ya, otomatis kalian melalui proses setelah dilahirkan. Jadi sampai kalian dewasa sekarang ini berarti kalian udah tahu nih dengan mata kalian bisa melihat, bisa mendengar, bisa menulis apa sih yang menjadi tolak ukur kalian setelah dewasa, ataukah kalian sekolah setelah sekolah atau sekolah ke pendidikan yang lebih tinggi, atau kalian berwirausaha atau bekerja dengan orang lain atau menjadi seorang pembisnisman atau entrepreneur juga. Nah, kemudian ada lagi yang memang kenyataan dan financial freedom-nya atau bebas dari
keuangan yang lainnya, bebas dari apa segala macam. Nah, itu salah satu kunci juga dalam kita semangat berwirausaha. Jadi jangan sampai kalian berwirausaha ini ngikut terus sama orang. Kalau bisa kalian oke lah, pertama kalian ngikut sama orang. Nah, setelah itu kalian sudah mendapat nih teori atau contoh-contohnya, kalian bisa ngembangin sendiri. Tapi kalian jangan sampai menjelekkan atau menjatuhkan orang lain dengan usaha-usahanya. Gunakanlah usaha kalian tersendiri dengan ide-ide kreatif kalian sendiri untuk menjalankan suatu usaha. Nah, mungkin itu dari semangat berwirausaha. Demikian penjelasan dari produk kewirausahaan yang berjudul Semangat Wirausaha. Semoga bisa dipahami dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, tetap semangat berwirausaha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.